Allegri tiru pendekatan Pioli dalam menangani Rafael Leao. Kembalinya Massimiliano Allegri membawa angin segar bagi Rafael Leao. Dalam pendekatannya, Allegri tampak mengikuti jejak Stefano Pioli, mantan pelatih AC Milan yang dikenal dekat dengan Leao dan sukses memaksimalkan potensinya. Pendekatan ini menekankan dialog terbuka, kedekatan emosional, dan bahkan kritik yang disampaikan dengan nada penuh perhatian. Berbeda dengan Paulo Fonseca dan Sergio Conceição yang sebelumnya mencoba pendekatan keras dan penuh disiplin terhadap Leao, namun terbukti tak membuahkan hasil. Allegri memilih untuk merangkul sang pemain sayap dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan personal. Dalam laporan dari La Gazzetta dello Sport, terlihat bagaimana Allegri secara aktif membangun hubungan dengan Leao, mulai dari berbincang santai sepanjang jalan menuju lapangan latihan hingga momen-momen pribadi di sela-sela latihan. Dalam satu sesi, Allegri bahkan terdengar berkali-kali meneriakkan, "Bukalah Rafa," sebuah instruksi taktis yang disampaikan dengan semangat dan empati. Yang menjadi sorotan bukan hanya apa yang dikatakan Allegri, tapi bagaimana ia mengatakannya. Nada suara, bahasa tubuh, dan sikap yang ditunjukkan mengisyaratkan rasa percaya dan kasih sayang yang bisa tumbuh menjadi ikatan kuat antara pelatih dan pemain. Pendekatan ini diyakini akan membangkitkan kembali performa terbaik Leao yang sempat meredup dalam suasana penuh tekanan. Dengan pendekatan ala Pioli yang penuh perhatian, Allegri tampaknya bertekad menghidupkan kembali semangat Leao, sekaligus membawa AC Milan ke arah yang lebih positif di musim depan. Alvaro Morata segera gabung Como, Osimhen kembali ke Galatasaray. Como semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Alvaro Morata dari AC Milan seiring dengan perkembangan transfer Victor Osimhen ke Galatasaray yang tinggal selangkah lagi. Menurut laporan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, kepindahan Morata ke Como tergantung pada satu syarat penting. Galatasaray harus lebih dulu mendapatkan penyerang pengganti, dan nama Victor Osimhen pun muncul sebagai kandidat utama, dan proses kembalinya sang striker asal Nigeria ke klub Turki itu kini berada di tahap akhir. Jika Osimhen resmi kembali ke Galatasaray, maka klub tersebut akan memutus peminjaman Morata, membuka jalan bagi Como untuk merampungkan transfer sang pemain asal Spanyol. Morata sendiri sempat tampil impresif selama masa peminjamannya dan kini berpotensi menjadi bagian penting dalam proyek ambisius Como di musim mendatang. AC Milan krisis di sisi kiri pertahanan, hanya andalkan Barzagli dan Terracchiano. AC Milan menghadapi tantangan serius di sektor kiri pertahanan jelang musim baru. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, saat ini hanya pemain muda Davide Barzagli yang tersedia sebagai bek kiri murni di skuad utama Rossoneri. Selain itu, Milan hanya memiliki Filippo Terracchiano, pemain serba bisa yang lebih dikenal sebagai gelandang, namun bisa dimainkan di berbagai posisi termasuk sebagai bek kiri. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi manajemen dan tim pelatih. Minimnya opsi di sisi kiri pertahanan bisa menjadi kelemahan yang mudah dieksploitasi lawan, terutama dalam kompetisi seketat Serie A. Barzagli memang menunjukkan potensi besar sebagai pemain muda, namun ketergantungan pada pemain berusia 18 tahun tanpa pengalaman penuh di level tertinggi bisa menjadi resiko. Sementara itu, Terracchiano yang baru bergabung pada Januari lalu lebih dikenal karena fleksibilitasnya, namun bukan spesialis di posisi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Milan kemungkinan besar akan bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan bek kiri baru. Perubahan pemain berpengalaman di posisi ini akan sangat penting untuk menjaga stabilitas pertahanan dan memberi kedalaman skuad yang memadai. AC Milan siap ajukan tawaran baru untuk bek muda Strasbourg, Gueladue. AC Milan terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat lini pertahanan menjelang musim baru. Klub raksasa Serie A ini dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran kedua untuk mendatangkan bek kanan milik Strasbourg, Gueladue yang lahir pada tahun 2002. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Nicolo Sira, Milan sebelumnya telah mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro, namun proposal tersebut ditolak oleh pihak Strasbourg. Meski demikian, Rossoneri belum menyerah dan kini tengah menyusun tawaran baru guna meyakinkan klub asal Prancis itu untuk melepas sang pemain. Menariknya, Gueladue dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Milan terkait kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama untuk bekerja sama di masa depan.
Jika transfer ini terrealisasi, Gueye Due akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang AC Milan yang tengah membangun kembali skuad dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan pemain berpengalaman. Langkah ini juga sejalan dengan strategi klub yang ingin berinvestasi pada pemain-pemain masa depan. AC Milan pertimbangkan Wilfried Singo sebagai opsi bek kanan. Monaco minta lebih dari 20 juta euro. AC Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas dan kali ini dengan mengarahkan radar mereka ke Wilfried Singo, bek kanan milik AS Monaco. Menurut laporan dari jurnalis Gianluigi Longari, pemain asal Pantai Gading tersebut telah diusulkan sebagai salah satu opsi untuk memperkuat sektor kanan pertahanan Rossoneri. Singo dikenal sebagai bek sayap modern dengan kemampuan fisik yang kuat, kecepatan dan kontribusi ofensif yang signifikan. Performanya bersama Monaco di Ligue 1 musim lalu menarik perhatian sejumlah klub top Eropa termasuk Milan yang saat ini tengah mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Namun satu hal yang menjadi perhatian utama Milan adalah besarnya biaya transfer yang diminta oleh Monaco. Klub asal Perancis tersebut dikabarkan membandrol Singo dengan harga lebih dari 20 juta euro, angka yang dianggap cukup tinggi dan akan menjadi bahan evaluasi mendalam oleh tim rekrutmen Milan. Tim pencari bakat Rossoneri akan menilai secara menyeluruh profil Singo, mulai dari kualitas teknis, kesesuaian dengan skema permainan, hingga aspek finansial dari potensi transfer ini. Keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada apakah Monaco bersedia menurunkan harga atau membuka opsi negosiasi lain seperti skema pinjaman dengan opsi beli. Dengan bursa transfer yang masih panjang, AC Milan tampaknya tidak terburu-buru. Namun jelas bahwa sektor bek kanan menjadi salah satu prioritas dalam pembentukan skuad untuk musim 2025-2026. Marco Sportiello siap tinggalkan AC Milan dan semakin dekat dengan Cremonese. Kiper AC Milan Marco Sportiello dikabarkan telah menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan klub dan kini semakin dekat bergabung dengan Cremonese. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola ternama Nicolo Sira yang menyebut bahwa proses negosiasi antara kedua belah pihak terus menunjukkan perkembangan positif. Sportiello yang bergabung dengan AC Milan pada tahun 2023 kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Kehadirannya sebagai pelapis Mike Maignan membuat peluang tampil sebagai starter sangat terbatas, mendorongnya untuk mencari klub baru demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Di sisi lain, Cremonese melihat Sportiello sebagai sosok berpengalaman yang dapat memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan pengalaman panjang di kasta tertinggi sepak bola Italia, termasuk saat membela Atalanta dan Fiorentina, Sportiello diyakini bisa menjadi tambahan penting dalam skuad Cremonese musim depan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub terkait transfer ini, namun kesediaan sang pemain menjadi sinyal kuat bahwa kepindahan tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.